Biaya yang harus dipersiapkan di sekolah kedinasan ikatan dinas. Sebagai informasi, mari kita samakan dulu persepsi tentang sekolah kedinasan dan sekolah ikatan dinas. Sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi atau sekolah tinggi yang dikelola atau berada di bawah naungan kementerian atau badan atau lembaga pemerintah di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta di luar Kementerian Agama, yang sebagian atau seluruh biayanya ditanggung oleh lembaga yang menaungi tersebut. Jadi sekolah kedinasan ini adalah sekolah di luar perguruan tinggi negeri yang kita kenal, seperti UI, ITB, UINSA yang dulu namanya IAIN, dan lain-lain. Sedangkan sekolah ikatan dinas adalah sekolah kedinasan yang menjamin pekerjaan pada alumninya. Jadi setelah lulus, maka alumni tersebut secara otomatis akan menjadi pegawai negeri di kementerian atau badan atau lembaga yang menaungi sekolah kedinasan tersebut. Namun tidak semua sekolah kedinasan ada ikatan dinasnya. Untuk melihat semua sekolah kedinasan, prospek kerja, lokasi, dan websitenya, monggo cek video-video lain di dalam channel ini. Ada dua jalur sistem penerimaan sekolah ikatan dinas. Pertama, yang dikoordinasikan di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kemenpan RB. Yang kedua, dilakukan secara mandiri, seperti sekolah kedinasan di bawah Kementerian Pertahanan dan di bawah Kepolisian RI. Kemenpan RB yang membawa aparatur sipil negara akan mengkoordinasi pendaftaran sekolah kedinasan yang bersifat ikatan dinas. Maka bagi peserta yang ingin masuk menjadi mahasiswa sekolah ikatan dinas tersebut, maka hanya mendaftar lewat satu alamat, yakni di https://sscasn.bkn.go.id atau https://dikdim.bkn.go.id. Karena hanya melalui satu pintu, satu portal, maka setiap peserta hanya diperbolehkan memilih satu sekolah. Sehingga kalau sudah memilih satu sekolah, tidak bisa mendaftar sekolah yang lain. Misal, kalau dia sudah mendaftar PKN Setan, maka dia tidak bisa mendaftar lagi di IPDN. Untuk cara pendaftaran dan tahapan tesnya dapat dilihat di video lain di channel ini. Sekarang kita masuk ke intinya. Berapa biaya yang harus disiapkan di sekolah kedinasan ikatan dinas? Namun sebelumnya kita akan melihat dulu komponen-komponen biaya yang harus dikeluarkan selama perkuliahan. Yang pertama adalah biaya pendaftaran, yang kedua adalah biaya akademik, yang ketiga adalah biaya non-akademik, yang keempat adalah biaya tambahan. Apa itu biaya pendaftaran? Biaya pendaftaran adalah biaya yang dikutip oleh sekolah kedinasan tersebut untuk proses seleksi masuk. Maka segala hal yang terkait dengan seleksi masuk sehingga nanti akan dipilih siapa yang berhak masuk, ini adalah termasuk biaya pendaftaran. Tapi yang dimaksudkan di dalam video ini adalah biaya yang dikutip dari sekolah. Selama misalnya proses pendaftaran itu untuk keperluan pribadi, misalnya biaya transport ke lokasi tes, menginap di tempat lokasi tes, makan, dan lain-lain, itu menjadi tanggungan sendiri. Jadi biaya pendaftaran yang disampaikan di video ini adalah di luar biaya pribadi tersebut.
Biaya akademik, apakah biaya akademik itu? Biaya akademik adalah biaya selama pendidikan berlangsung, yakni biaya SPP untuk membayar gedung, dosen, dan lain-lain yang biasanya kalau di perguruan tinggi dibayarkan tiap awal semester. Sedangkan biaya non-akademik adalah biaya keberlangsungan hidup mahasiswa. Jadi biaya untuk mahasiswa itu sendiri, seperti misalnya makan, penginapan, buku, seragam, perlengkapan, dan lain-lain. Ini semua dinamakan sebagai biaya non-akademik. Yang terakhir adalah biaya tambahan. Biaya tambahan ini adalah biaya di luar 3 biaya yang sebelumnya. Jadi biaya ini sebenarnya untuk kepentingan pribadi, misal untuk jajan, beli pulsa, jalan-jalan, dan lain-lain. Maka video ini tak akan membahas biaya tambahan ini ya, karena sifatnya personal, karena satu pribadi dengan pribadi lain berbeda-beda biaya tambahannya. Mari kita akan masuk pembahasannya. Pertama kita akan lihat biaya pendaftarannya. Berapa biaya pendaftaran yang harus disiapkan? Untuk sekolah kedinasan di bawah Kementerian Pertahanan seperti Unhan, Akmil, AL, dan AU, biaya pendaftarannya gratis. Peserta tidak perlu mengeluarkan biaya lagi, karena biaya yang sudah dikeluarkan ditanggung oleh Kementerian Pertahanan. Demikian juga untuk Akpol. Akpol di bawah Kepolisian RI juga tidak mengungut biaya pendaftaran, karena seluruh biaya juga sudah menjadi tanggungan dari Kepolisian Republik Indonesia. Untuk PKN STAN, biaya pendaftarannya sebesar Rp300.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pelaksanaan seleksi kemampuan dasar berdasarkan PP nomor 63 tahun 2016. Berbeda dengan IPDN, untuk peserta yang lolos administrasi dan kemudian lolos untuk mengikuti seleksi kompetensi Dansar yang menggunakan CAT, yakni tes lewat komputer, akan dipungut biaya sebesar Rp50.000 per peserta. Bagaimana dengan Polstatistis? Polstatistis juga dikenakan biaya seleksi sebesar Rp300.000 yang harus dibayarkan lewat Bank BRI dan Bank Mandiri. Namun biaya pendaftaran dan biaya administrasi yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Untuk STMKG, biaya pendaftarannya adalah sebesar Rp80.000. Ini sudah termasuk biaya administrasi perbankan. Pembayarannya hanya dilakukan melalui kantor Bank BNI atau melalui ATM BNI saja. Untuk STIN, biaya yang akan dikenakan adalah sebesar Rp50.000 per peserta. Ini sesuai dengan PP nomor 63 tahun 2016. Sedangkan STSN juga sama, yakni adalah biayanya sebesar Rp50.000. Berbeda dengan Poltekkip dan Poltekim, kedua sekolah yang di bawah Kementerian Hukum dan HAM ini sama aturannya dengan sekolah kedinasan di bawah Kementerian Pertahanan, karena peserta yang mengikuti seleksi tidak dipungut biaya, alias biaya pendaftarannya gratis. Berbeda dengan sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, maka akan dikenakan biaya. Biayanya ada dua, yakni Rp100.000 dan Rp150.000, dan kemudian akan dikenakan sesuai dengan lolos tesnya. Misal contoh di tahap 1 ada pendaftaran, biayanya Rp100.000 sampai Rp150.000. Bila lolos, maka berikutnya adalah tahap seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini gratis. Bila lolos lagi, maka masuk ke tahap 3. Di tahap 3 ini ada seleksi kompetensi dasar,
ya. Untuk biayanya adalah 50.000. Jadi kalau lolos baru bayar lagi, sedangkan tidak lolos cukup yang bayar tadi itu 100.000 sampai 150.000. Dan demikian selanjutnya ada seleksi tahap 4, tahap 5, dan tahap 6 yang ada tes kesehatan. Namun kalau misalnya dia tidak masuk ke D4 penerbang, tidak perlu bayar lagi atau tidak perlu membayar tes bakat penerbangan, cukup di tes kesehatan 2. Jadi ini adalah biaya proses seleksi di sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Sekarang kita masuk biaya akademik. Nah, ini yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain ya. Sekolah kedinasan di bawah sekolah kedinasan yang ikatan dinas, biaya akademiknya gratis, tidak perlu bayar ya. Jadi SPP-nya gratis karena semuanya sudah ditanggung oleh lembaga, dosen sudah jadi pegawai negeri, listrik dan semuanya sudah termasuk di dalam anggaran. Bahkan beberapa sekolah kedinasan tidak hanya gratis tapi juga mendapat uang saku. Dari informasi yang kami dapatkan, ada beberapa sekolah yang confirm yang sudah mendapat uang saku, yakni Unhan, Akmil, AL, AU, Akpol, IPDN, Setis. Berapa besarnya uang saku kami kurang tahu ya. Namun untuk yang Setis kami dengar sekitar 850.000 per bulan. Berikutnya adalah biaya yang ketiga, yakni biaya non-akademik. Apa tadi biaya non-akademik? Biaya non-akademik adalah berkaitan dengan keberlangsungan hidup mahasiswa. Nah, di sini di biaya non-akademik ini ada dua ya. Yang pertama adalah gratis ya. Sekolah kedinasan sudah menyediakan fasilitas ya, yang tinggal dikonsumsi, tinggal dimanfaatkan. Jadi sudah ada asrama dan itu gratis, ada makan 3 kali sehari, seragam dan lain-lain, tinggal pakai ya. Namun ada sekolah kedinasan yang masih bayar ya. Sedangkan sekolah kedinasan yang gratis, biaya non akademiknya seperti Unhan, Akmil, AL, AU, Akpol, IPDN, STIN, STSN, Setis, sekolah-sekolah kedinasan ikatan dinas ini biaya non akademiknya gratis ya. Jadi mahasiswa hanya mungkin menyiapkan biaya yang biaya tambahan ya, kecuali mungkin sudah ada dapat uang saku ya, kecuali mungkin kurang ya. Sedangkan tadi yang kedua dikatakan bahwa harus bayar sendiri ya. Jadi meskipun bayar sendiri, pada dasarnya sekolah kedinasan tersebut sudah menyediakan asrama, sudah ada makannya di ruang makan, seragam juga sudah disediakan, tetapi pada dasarnya apa yang diberikan oleh kampus itu dibayar sendiri. Siapa sekolah kedinasan yang harus membayar biaya non akademiknya? Yakni adalah sekolah-sekolah kedinasan di bawah Kemenhub. Mengapa saya mengatakan sekolah-sekolah? Karena memang banyak sekali sekolah kedinasan di bawah Kemenhub ya. Untuk biaya non akademik ini ada dua ya. Yang pertama adalah biaya awal masuk, ini dibayarkan saat diterima dan saat daftar ulang. Kemudian berikutnya adalah biaya yang dibayar tiap awal semester. Ini biasanya berbeda-beda. Ada perbedaan antara semester gasal dan semester genap. Semester gasal biasanya lebih besar karena ada pembelian lagi peralatan, sedangkan untuk semester genap tidak perlu beli peralatan, hanya cukup membayar biaya makan. Jadi biayanya biasanya semester genap ini cuma separuhnya atau berkurang ya dibanding semester gasal. Ini contoh adalah biaya awal masuk untuk sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan untuk pendidikan transportasi darat ya.
Di sini ada PTDI, ada PT PKTJ, ada PPI, ada Polstrans Palembang, ada Polstrans Bali. Dan kalau kita lihat di sini, biaya awal masuknya berbeda-beda tergantung prodinya dan tergantung juga sekolahnya. Ini adalah dibayar saat pertama kali diterima, yakni saat daftar ulang. Untuk transportasi laut seperti ini, untuk Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, PIP Makassar, PIP Poltekpol Surabaya, ya, ini juga sedemikian biaya yang harus dibayarkan ketika pertama kali masuk. Bagaimana kalau kemudian tidak mampu membayar biaya awal masuk? Ya, berarti dianggap mengundurkan diri. Ya, karena ini memang biayanya sudah wajib seperti ini. Ini harus dibayar karena sebagai syarat masuk. Jadi kalau tidak dibayar berarti tidak dianggap sebagai daftar ulang. Selanjutnya ini adalah Politeknik Pelayaran Sumatera, Politeknik Pelayaran Aceh, Poltekpol Banten, ya. Nah, ini ternyata ada yang menarik karena ada yang gratis, ya. Ini untuk yang transportasi udara. Ya, ada Politeknik Penerbangan Indonesia di Curug, ada Politeknik Penerbangan Surabaya, Poltekbang Makassar, Poltekbang Medan, Poltekbang Palembang, dan Poltekbang Jayapura. Ini biayanya yang harus dikeluarkan saat daftar ulang. Bagaimana untuk semester selanjutnya? Kita ambil contoh di Sekolah Kedinasan PTDI. PTDI ini adalah Politeknik Transportasi Darat di Bekasi, dulu namanya STTD. Kita ambil contoh misalnya ngambil D4 Transportasi Darat, Transdar, ya. Untuk semester gasal sebesar ini antara 19 juta sampai 20 juta. Sedangkan untuk semester genapnya itu bisa sekitar ini, ya. Jadi biaya makan dikalikan 6. Ini biaya makan per bulan, ya. Sekitar 900 sampai 1 juta per bulannya, ya. Dikalikan 6, sekitar itu untuk yang semester genapnya. Demikian biaya yang harus kita siapkan sebelum masuk, selama masuk, sampai lulus di Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas. Data ini berasal dari tahun lalu, maka bisa jadi tahun ini mengalami perubahan, ya, bisa naik, bisa turun. Namun kami buat video ini supaya bisa dijadikan referensi, bisa dibuat untuk menyiapkan dana agar nanti biaya perkuliahan lancar, sekolahnya lancar sampai lulus. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan terus video-video sekolah kedinasan lain di channel ini. Kami selalu mempublikasi video-video terkait dengan pendidikan, termasuk sekolah ikatan dinas, sekolah kedinasan. Karena itu jangan lupa untuk subscribe agar selalu mendapat informasi, mendapat notifikasi bila mana ada video terbaru dipublikasi. Terima kasih, sampai jumpa.